Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, Siap. selalu menarik berbincang dengan rekan saya ini yang satu ini nih, Yang paling bandel, paling bandel nih. yang Aduh, paling ngeyel. tapi fenomenal juga sih di Bogor nih kiprahnya Zulfikar Priyatna ini ya. Gue pernah ngobrol sama lu ya, tapi gue sepakat juga tuh ketika kita sekarang ini di medsos terutama ya, dibombardir dengan berita-berita kesuksesan orang ya. Meskipun itu sebenarnya setengah tipu-tipu lah. Setengah tipu-tipu. Iya kan? Iya. Tipu-tipu loh. Tapi gue kadang ngerasa loh, gue ngerasa juga, wah si itu udah punya itu gitu ya. Nah ini artinya lo sampai mengamati ke situ gitu ya, gue sih takjub juga gitu ya. Artinya memang benar anak-anak muda sekarang kan dihantemin terus pakai yang gituan ya, gimana? Insecure mereka langsung. Gimana nggak otaknya jadi ini ya? Kemewahan ya, Iya. kemesraan lah kayak gitu-gitu ya. Entah dari mana nggak tahu ya gitu ya. Nah ini menurut lu gimana nih? Apa menyikapinya nih? Iya, harus bijak bermedsos, Iya. jangan banyak-banyak melihat medsos. Kan sesuatu itu bertumbuh dari perhatian, apa yang kita perhatikan dia akan Iya. tumbuh. Anak muda zaman sekarang dia hafal loh itu siapa, Lee Min Ho ulang tahunnya tanggal berapa, dia nggak suka Iya. makan pecel ayam ya kan. Iya. Blackpink katanya kalau ke pasar itu nggak pernah naik Gojek, ya iyalah di Korea. Tapi maksudnya mereka tuh bisa hafal detail, Iya. tapi mereka nggak tahu tuh kekurangan diri mereka, kelebihan diri mereka. Mereka dan itu ngeri sebenarnya, bikin kita ngerasa kayak nggak berguna banget kan, Iya. useless gitu. Akhirnya kita mulai memacu diri kita berlebihan, padahal kan setiap orang itu ada prosesnya, ada tahapannya. Umur Benar. sekian, nanti Iya. apa, umur sekian apa. Tiba-tiba bombardir ngeliat anak-anak muda umur 20 tahun misalkan apa foto depan S600. Iya. Kita kan nggak tahu tuh S600 dia minjem di showroom mana atau apa. Masuk ke itu. Tiap hari nongkrong apa Iya. cantik-cantik tuh mereka kan udah apa nge-shoot ada pantai apa mountain view city light bla bla bla. Ada beberapa Kang, gue punya temen gitu Iya. ya, itu mereka niat, ada yang mereka niat nih datang ke satu tempat cuma buat bikin konten udah selesai. Benar itu. Rumahnya gubuk, Benar. sumpah. Gitu ya. Tapi anak-anak muda yang ngeliat itu langsung komplain ke orang tuanya, Pak, Bu lu kenapa miskin sih? Kata gue, malu jadi anak lu gitu. Itu maksud gua. Terus ada yang ngerasa hidup gue jelek banget ya, hidup gue jadi begini. jadi nyalahin bukan keadaan justru bukan akhirnya ngebangun. Iya. Di beberapa anak muda jatuhin mental mereka itu sebenarnya. Benar. Ada anekdot sekarang. Jadi kalau kita dulu kan jalan-jalan itu kan memang untuk tamasya, ya, menikmati. Kalau sekarang nggak, untuk foto, untuk diupload. Untuk diupload. Ngeri nggak? Iya. Jadi kita pengen jalan ke suatu tempat itu bukan untuk di situ ada apa sih gitu, ada makanan apa sih yang enak, bukan. Bener. Jadi untuk foto di situ dia tidak ketinggalan zaman, ya untuk diupload lah. Gue udah pernah kesini gitu. Berarti yang kejebak sama ilusi kan. Iya. Akhirnya Ngeri orang ya? jadi standarnya mikir, wah dia hebat, kenapa followernya banyak. Iya. Kan nggak masuk akal. Anak-anak muda sekarang itu nggak ngerti ya Kang ya. Iya. Khawatir tau gak, apa aku didiemin gini, lama-kelamaan mereka tuh bisa bunuh diri, bisa depresi gara-gara follower berkurang. Itu kan Iya. hal yang konyol, maksudnya nggak ada yang ngancem fisik mereka, Iya, nggak ada yang ngerampas harga diri mereka, kehormatan mereka. Bisa mereka bangun tidur tuh langsung galau gara-gara postingannya nggak di like, Iya. gara-gara ada orang yang unfollow mereka. Maksudnya ridiculous banget gitu Iya, loh. iya. Kalau misalkan lu bisnis gagal, pasangan lu selingkuh, lu boleh lah Iya. sedih. Nggak di unfollow, uring-uringan ya satu rumah tuh bisa kena. Jadi bahaya. Nggak ada yang loh. komen aja kadang-kadang ini ya. Iya, langsung bikin mood kita berantakan kan. Kok ini belum ada yang komen gitu ya. Kita lupa bersyukur padahal di kondisi kita udah banyak banget gitu loh. Iya. Yang ibaratnya kalau orang tahu sesungguhnya nih, kalau tiap sudut ruangannya kita lihat, kita pasang CCTV, bisa jadi hidup kita yang sebenarnya lebih enak dan lebih nyaman gitu. Benar. Sebenarnya ya kita mensyukuri aja lah ya. Mensyukuri. Kalau itu kita jadiin referensi Betul. aja gitu kan ya. Dan orang tuh jadi kayak fokusnya adalah memoles diri. Betul.
bukan melatih diri. Maksudnya lu kalau mau jago bikin caption jangan nyontek gitu. Lu rajin-rajin baca buku deh. Nanti logik lu akan kebangun dengan sendirinya, dan itu berguna bukan hanya buat bikin caption saat lu ketemu orang, saat lu nasihatin anak lu, saat lu nasihatin karyawan. Orang tuh bisa mempersingkat proses, nggak perlu baca bukunya. Dia buka Pinterest, oh ini caption bagus, copy paste. Akhirnya terbentuk citra, wah ini orang bijaksana, ini orang soleh, ini orang sukses. Itu kan fake. Betul. Ya terus ilusi itu. Ilusi. Ya makanya pandai-pandailah menggunakan medsos ya. Pandai menggunakan medsos. Bisa mengendalikan diri, menahan ya segala macam lah ya. Belajar untuk nyaman aja dulu sama diri sendiri, terima. Tiap orang itu nanti berkembang akan sesuai waktunya kok. Ada toge yang bisa 2 minggu tumbuh, ada pohon bambu yang butuh 5 tahun, ada apa yang butuh 2 tahun. Tiap orang tuh pasti akan berkembang sesuai waktunya kalau dia ngelakuin hal yang benar. Nah, gak usah panas, gak usah kepancing lihat orang. Malah kan pernah ada yang bilang katanya begini, kalau diajarin gitu sama ustadz gitu, lu kalau setelah lu ngerti nguasain ilmu dunia, katanya ilmu logika dan lain-lainnya, lu tambahin lagi pakai satu ilmu langit. Wih, apa tuh bro ustadz? Ada ustadznya masih muda. Ada bro katanya. Itu kecerdasan lu, pergaulan lu dan segala macam akan lebih cepat jadi. Ditambahin satu hal lagi, ada ridho dari sang pencipta. Gimana caranya dapetin ridho? Nah, lu supaya bisa dapat ridho dari yang maha menguasai ini, syarat pertama, lu mesti ridho kalau lihat orang lain sukses dari lu. Nah, itu dia. Bener, ya. Kalau lu ridho ngeliat teman lu sukses, keren dia, gua mesti belajar. Tuhan nanti ridho sama lu tuh. Iya, bener. Tapi kalau lu dengki, lu lihat orang lain sukses, lu yang panas, lu akhirnya nggak punya kesempatan buat berteman sama dia, buat nyari ilmu dia, karena lu pasti, nggak akan suka. Di mana dia datang lu nggak mau ketemu, kalau nggak kesaingin, akhirnya jadi lu lupa lu bernetwork, padahal bagusan bernetwork sama dia kan. Jadi memang medsos itu bisa bermanfaat lah ya untuk pengembangan bisnis ya. Kalau kita menggunakannya dengan benar ya, bisa jadi peluang bisnis juga kan, medsos itu kan ya. Tapi ya hindari lah itu ya mungkin ya, sifat-sifat yang ya bisa membuat kita ini. Tapi lu sampai bisa mengamati ke situ sih, gue salut. Karena berkutat di dunia pemasaran, di dunia SDM, di dunia bisnis strategi. Jadi kan kita harus dalemin market nih kayak gimana sih sekarang polanya. Beberapa kepake buat bisnis, beberapa ternyata kepake buat hidup. Ngeri juga ternyata customer behavior. Ada loh perilaku begini nih semenjak zaman berubah. Cuma ya yang ngerinya itu kan kita tujuannya apa sih, kan ujung-ujungnya pengen bahagia ya. Jadi kita mikir bahagia itu ada di sana nanti, suatu saat nanti kalau gue sudah punya ini. Cuma begitu kita punya itu, bahagianya nggak kunjung datang. Muncul juga tuh nanti dia tuh bahagianya dari mana. Kalau gue kan sampai pernah ngomong ke orang-orang, gue pernah miskin ya. Waktu miskin gak bahagia gue. Dan gue udah ngelewatin miskinnya itu, ada di masa punya, bukan kaya sih, tapi ada kelebihan. Nggak bahagia juga tuh gue. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi gue berpikir kalau gue bajunya bagus, jamnya mewah, mobilnya mewah, bisa ini terus gue bahagia. Ternyata gue ada juga di dua fase itu, enggak juga. Akhirnya cari tahu, ternyata yang bikin bahagia ketika kita sudah mulai berhenti membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, sudah mulai bisa berdamai sama diri dan bersyukur. Dan bersyukur itu kan mesti dilatih, kan ada ceritanya tuh. Nih, nggak tahu pernah baca di mana, atau denger siapa gitu. Jadi katanya ada orang jago manah, dia jago manah, panahnya sampai ke jarak berapa gitu. Yang lain tepuk tangan, ada satu orang nyinyir, salah gitu doang. Emosi kan orang gitu. Lu enak aja ngomong begitu, bisa gak lu kayak begini? Orangnya maju ke depan, dia bilang gue nggak bisa. Tapi lu bisa gak ngelakuin hal kayak gue? Ambil botol sama ambil air. Botol disimpan, dia nuang air dari jarak 200 meter. Masuk semua airnya ke dalam botol yang lubangnya gini.
Coba lu ngelakuin kayak gue, bisa gak lo? Hmm. Ya nggak bisa lah. Apain gue begitu-begitu? Ya iya sama. Hmm. Lu bisa begitu bukan karena lu jago, karena lu latih. Hmm. Sama, gue juga bisa begini bukan karena gue jago dari lu, karena gue latih. Bapak gue tukang minyak. Jadi kesimpulannya adalah kita akan jadi jago di bidang apapun kalau itu kita latih. Iya. Sekarang kalau kita latih diri kita untuk selalu komplain, lama-lama akan jadi jago komplain. Kita akan dijulukin Mr. Complainer. Iya, ada tuh yang gitu orang ya. Iya, Komplain mulu. komplain, gak peduli itu hidupnya seindah apapun, pasangan sebaik apapun, komplain aja dia. Benar. Tapi kalau belajar terus ngelatih untuk bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit pun nanti kalau udah jago, tetap kita bisa ngeliat ada sisi yang bisa disyukurin nih nanti. Iya. Dan begitu udah mulai pakai konsep gitu ya Kang ya, gue ngerasa bahagia. Jadi bahasanya bisnis terus buat apa? Ya gue mau bisnis buat ajang pembuktian diri kalau gue masih produktif, masih bisa mikir. Bukan gue berbisnis terus biar gue bahagia, enggak. Bahagia tuh gue dimensi lain, nggak ada kaitannya dengan apa yang dihasilkan, apa pandangan orang, di follow atau nggak di follow, disayang atau ya udah terlepas dari itu. Definisi sukses sendiri buat lo? Sukses, Definisi sukses. waduh, ini berat banget sumpah ngerjain ini. Jadi pemirsa ya, ini tuh Atau lu ini nggak? Lu udah nganggap diri lu sukses belum sekarang? kalau dalam beberapa hal kan ada ukurannya. Sukses itu kan ketika kita tercapai dengan baik apa yang kita cita-citakan. Beberapa hal cita-cita gue udah nyampe sih Kang. Udah ya? Udah nyampe. Beberapa hal belum. Jadi sukses udah, tapi hanya dalam beberapa aspek lain belum. Aspek apa aja? Aspek kebermanfaatan buat orang, aspek untuk menjadi seorang teman yang baik, anak yang baik, suami yang baik, ayah yang baik. Mungkin itu masih perlu banyak belajar. Pengusaha yang baik, pimpinan yang baik. Tapi kalau dalam beberapa hal ada sedikit kesuksesan yang bikin kita, oh berarti kita memang bisa nih. Tapi beberapa hal belum. Tandanya bukan belum waktunya, bukan. Berarti masih banyak hal yang mesti kita kembangin di dalam diri. Tapi so far sih lu udah ini lah, puas lah ya. So far sih Apa puas. yang lu capai ya? Ya bahasanya kalau mau mati besok nggak akan ketakutan. Iya. Maksudnya gue pernah ngebayangin Kang, kalau misalnya gue mati besok, kira-kira gue dikubur nyesel gak nih? Pengen hidup lagi, ya gue belum ngerjain ini, ya gue belum ini, gue belum itu. Setelah gue pikir-pikir, kemungkinan gue untuk bangkit lagi kayaknya paling cuma 30% atau 20% lah. Iya. Karena 70% ngerasa, boleh. Maksudnya gue udah sempat ngajarin cara-cara berpikir yang baik ke anak gitu kan. Udah sempat minta maaf ke orang-orang yang dulu gue zolimin Kang gitu loh. Terus lu dalam udah berbagi ilmu juga udah gitu ngejalin hubungan baik dengan orang dan segala macemnya. Maksudnya sejauh ini sih ngerasa kayaknya nggak akan ada keganggu. Nanti anak gue gimana ya, nanti ini gimana, kayaknya enggak. Bukannya pengen mati, bukan. Maksudnya kan kita mesti ngetes gitu. Benar. Tapi kalau kita jangan sampai ini belum gue urusin. Artinya itu tadi masih banyak PR. Kalau gue sih kayak PR gue udah beres kan. Udah sedikit, tinggal dikit lagi lah. Gitu. Jadi orang baik aja udah sekarang. Baik ya. Punya kakak yang baik, punya adik yang baik, punya teman yang baik, kan begitu hidup bahagia udah. Banyak teman ya. Banyak teman. Benar-benar. Nikmat ya tuh ya. Iya, ini kan anak-anak yang berorganisasi kemarin sempat tuh di organisasi. Wah, perebutan ketua, ribut. Gue bilang ngapain sih ribut? Lucu-lucuan aja kayak begini. Maksudnya nanti lu kerasa loh. Kita makin tua itu fisik makin lemah, mental kita makin lemah. Semua makin lemah kan, butuh orang. Ketika ngegabung kita akan terus jadi kuat. Tapi ketika lu buka front di sini, lu musuhan sama ini, lu nggak perlu mati, lu nggak perlu masuk neraka. Hidup lu nggak kerasa ke neraka lo nanti lah. Kita organisasikan untuk cari teman ya. Cari teman. Nyari musuh ngapain? Ya beda-beda pola pikir kan wajar. Tapi jangan sampai dimusuhin dong. Tapi yang gue alamin tuh orang kita tuh memang sulit menerima kekalahan ya, sulit ya, belum ini ya, belum gampang move on ya, gitu sih. Wajar sih ya Kang ya, apalagi kan kita tahu Kang kayak di beberapa organisasi yang kita ada di dalamnya itu kan, ya mau berkompetisinya kan keluarganya gede, mana sih orang mau terima hilang duit segitu, tapi ya pelajaran kan. Kalau kita mau
semua hal itu bisa jadi pelajaran, dan ketika kita selesai belajar nanti ada ujiannya. Kalau ujiannya lolos kita naik kelas. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, nanti saat ketemu ujiannya akan terus menerus kejebak dalam hal yang salah, akhirnya nggak pernah naik kelas. Ya di situ-situ aja. Lu berhasil, oke, yo, tapi di level itu aja udah. Lo ini nggak percaya ya bahwa sesuatu itu lo mulai dengan mimpi dulu ya, dengan Percaya banget ini kan? ya. Percaya banget ya. Ini kan Lo ini dulu lah ya, cita-cita lah mungkin ya. dicita-citakan. Jadi Dicita-citakan ya? gue tuh ada punya ini kan, buku jurnal gitu ya, jurnal apa sih kayak binder gitu. Jadi itu pernah gue cek kan 2 tahun yang lalu. Itu gue pernah nulis ternyata tuh zamannya jadi supir. Lu pernah jadi supir? Pernah. Ditulis itu, ada yang bener nih gitu. Terus ketemu lagi buku itu, nih pernah gue tulis nih 12 tahun yang lalu. Bener lu kejadian sekarang gitu. Padahal dulu nulisnya mungkin sambil iseng, sambil nongkrong di parkiran, sambil apa gitu. Apa itu? Yang lu tulis apa itu? Cita-cita lu apa gimana? Ya macam-macam lah kan. Saya pengen nanti punya penghasilan pengen. sekian. Saya pengen cita-cita apa? Saya pengen jadi ini. Saya pengen apa? Saya pengen punya ini, pengen punya itu. Iya. Akhirnya terlaksana ya. Akhirnya terlaksana. Pantesan ya. Ada mata kuliah manajemen strategi kan, diajarin ya udah sebelum mulai strategi visinya apa, visi dulu kita. Kalau berdebat gitu kan, benar-benar nggak mungkin bisa ada action plan, nggak mungkin bisa ada ibaratnya milestone kalau visinya dari awal belum ada. Visi kan impian, mimpi. Kalau orang Islam kan mimpi itu apa sih? Impian itu niat kan. Niat dulu ya pertama. Niat dulu ya. Ini tuh mereka misalnya ya ininya aja lah guys besarnya ya, dari segala kegagalan ya, terus kan ya kita akhirnya kan menemukan suatu kunci sukses kita di situ ya. Apa ya kira-kira ininya, tipsnya lah gitu. Tipsnya mesti nggak boleh sombong. Ya. Kembali ke obrolan pertama ya. Karena nanti bisa aja jalan keluarnya bukan ada di kita. Jalan keluarnya ternyata ada di orang lain. Jalan keluarnya ternyata ada di pemikiran orang lain. Jalan keluarnya ternyata ada di network orang lain. Dan proses itu enggak. Ini kan gue begini kan bukan karena tiba-tiba brojol, enggak. Ini karena gue banyak terima nasihat dari Akang, dari senior-senior yang lain gitu loh, di compile, tapi tidak cukup sombong untuk nolak. Alah, apa sih lo? Orang sombong gak akan pernah bisa terima apapun. Dia ngerasa gelas dia selalu penuh. Kalau kita selalu ngebiasain diri untuk gelas kosong, itu alam tuh bisa seolah-olah ngebantu kita untuk terus-menerus ngasih tanda. Ngasih tanda ini. Intinya kita terima masukan aja dari siapapun ya. Iya, terima masukan dari siapapun. Apalagi kalau yang ngasih masukan itu jelas-jelas profilnya bisa dipercaya kan. Ngasih masukan siapa? Ketua Kadin. Ya udah lu dengerin. Nggak mau dibilang gampang nggak bisa. Apa yang akan capai kan nggak bisa semua orang. Berarti kan ada perjuangan itu tuh di sana. Ada satu breakthrough, ada suatu hal yang dilewatin, sehingga logikanya omongan Akang itu valid. Kecuali yang nasihatin kita tukang parkir. Tapi tergantung nasihatnya. Kalau dia nasihatin cara parkirin mobil, bisa jadi kebenaran itu. Ya kalau nasihatin tentang bisnis ya jangan lah, kan gitu kan. Itu sih kayaknya kan. Tantangan lo yang paling lo rasa paling berat ya waktu megang bisnis itu apa tantangan? Ngendalin diri sendiri, Kang. Mendalikan diri sendiri. Ngendalin diri sendiri, nggak tahu kenapa ya. Kok bikin bisnis itu kayaknya bukan bikin bisnis deh. Kita ngapain juga tuh, tantangan terberat sabotasenya pasti dari dalam diri. Kalau contohnya bisnis, gimana dalam praktek sehari-harinya? Jadi waktu itu ada satu bisnis yang belum lama diuji coba, ternyata nggak jalan, dan nyeseknya nggak jalannya ternyata bukan karena bisnisnya nggak laku, bisnisnya laku, omsetnya gede. Karena gue nggak ngejalanin to-do list. Padahal udah ada ya to-do listnya ya? Udah ada to-do listnya. Dan ide gue pilih bisnis itu tuh dipuji orang kan. Dan waktu kita buka itu cuma dalam jangka waktu hari ke-14 apa ya, pokoknya kurang dari 3 bulan deh.
tembus omset harian puluhan juta gitu. Oh gitu ya. Dung. Cepet. Ya cuma itu tadi. Iya. Tidak mengerjakan apa yang direncanakan dan tidak merencanakan apa yang dikerjakan. Akhirnya ya ngikutin aja udah ngalir segala macem. Kan Lu kita selalu, tahu. Lu selalu buat itu. Kalau lu bikin bisnis lu selalu buat itu. Iya. Selalu lu bikin. Ada dong Kang bisnis plan Kang. Oh. Bisnis plan, goal pertamanya apa yang mau dicapai, siapa yang harus ngerjain, target yang mesti dicapai apa. Kalau targetnya nggak dicapai, kita akan tanya nih kenapa yang nggak nyampe begini gitu. Jadi waktu itu bikin juga, ya memang nggak dikerjain, tahu sih ini gue kayaknya butuh jalanin ini deh, butuh nyawer lagi buat iklannya. Oh kayaknya gue besok mesti buru-buru panggil nih manajernya gue kan. Tapi males nantilah anak-anak pada ngajakin olahraga, ngajakin nongkrong. Jadi hal kayak gituan akhirnya tuh nggak bisa ngendalin diri. Iya. Karena mikir udah. Akhirnya begitu balik lagi, lo kok begini? Ya, kita nggak tahu Pak, ya nggak bisa marahin karyawan juga sih, emang gue lupa ngajarin Kang. Berarti lo orangnya ini juga ya, apa manner gitu ya, apa harus ada aturan dalam segala sesuatu ya. Iya, gitu kali ya. Ngikutin. Kaku kali ya disebutnya ya. Enggak juga, maksudnya lu work by rule lah, artinya harus ada SOP dan lain sebagainya ya. Karena nggak kreatif Kang gue Kang. Kalau orang kreatif kan dia bisa dilepaskan. Jadi cuma. Tapi ini ada yang anggap ribet. Birokratif jadinya ya. Iya. Birokratif. Ya? Ada. Lu ribet banget sih jadi orang lah. Ya kan sesuai gaya-gaya. Iya. Gue juga nggak bilang. Gue juga nggak iya bilang sih. ini gaya begini yang paling benar enggak. Jadi orang kan masing-masing punya kepribadian. Kalau pribadian ekstrovert, mabok dia disuruh begini. Iya. Anak-anak introvert, nah ya senang-senang aja gitu kan. Terus ya tiap orang beda-beda dan tiap orang juga kan bakal sukses dengan caranya masing-masing ya. Kan enggak kita sebut yang sukses adalah pengusaha, enggak, ada juga artis sukses. Ada juga sutradara sukses, ada juga petinju sukses gitu kan. Ya kesuksesan akan banyak caranya. Kalau siapa? Abah Einstein pernah bilang, lu nggak bisa mengukur kecerdasan itu hanya dengan menggunakan satu kriteria. Kalau lu beranggapan bahwa binatang yang hebat adalah binatang yang bisa terbang, maka ikan sebagus apapun berarti salah dong. Iya. Nanti kan nggak mungkin ikan bisa naik pohon dan lain sebagainya gitu. Lu kemarin bikin apa sih yang apa tuh yang di boxes itu apa sih? Pendidikan apa tuh? Itu GSW. Oh, itu GSW. Ganti nama. Oh, itu GSW. Polanya pola GSW kita dulu. Oh, gitu. Itu berapa lama tuh pendidikan itu? Itu mereka sama kayak dulu 1 bulan. Oh, sama ya itu ya? Sama 1 bulan. Jadi udah anak-anak hipmi yang baru kan. Itu ngajarin kan pas waktu pembukaan sekali di batch 1-nya itu kerjasama juga sama Dispora kan. Direvisi lagi modul-modul yang dulu apa segala macem. Jadi ini gue contohin ya. Ini gue bakal ngasih tahu, bakal ininya sekali doang nih bulan pertama, selebihnya lu jalanin. Nah bulan-bulan berikutnya udah mereka semua tuh, keren juga. Maksudnya kita jadi nularin. Oh itu sama ya artinya. Oke. Makanya tadi kan dari awal gue bilang Kang kita punya jariah nih Kang. Ada yang udah ini ya, udah netes jadi ada. Establish ya udah ya. Ada. Yang beneran memang masuk itu kena PHK, kena pecat, ikut itu jadi ya. Jadi. Waduh, alhamdulillah ya. Seneng banget. Kayaknya seneng kita kalau lihat gitu ya. Iya. Kenapa ya? Nggak ngerti ya. Gue juga kalau ketemu orang yang dulu pernah gue kasih tips apa, nasihat lah gitu. Iya, kayak kita ngerasa berguna gitu ya. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan dosa gue berkurang. Iya. Tapi lu seneng yang ngurusin yang gitu-gitu ya? Apa? Ya untuk itu GSW itu kan butuh apa ya istilahnya? Itu effort ya. Effort ya. Iya. Ya. Apa motivasinya? Itu tadi apa untuk berguna bagi itu? Iya. Suka ini aja sih Kang awalnya Kang, mungkin karena gue ini introvert yang banyak ngomong. Aslinya introvert. Tapi gara-gara aktif di organisasi dituntut untuk banyak bicara gitu kan. Dan seneng ngulik. Begitu ketemu hasil yang udah diulik tuh kayak gergetan kalau nggak ngasih tahu ke orang.
Sampai pernah ditegur, orang tuh kalau ngomong-ngomong begitu, kalau dibayar baru boleh ngomong, jangan. Iya. Tapi kan suka bingung. Justru yang agak aneh orang gitu ya, baru belajar 1 buku dikit, 2 buku dikit, bikin seminar dikasih harga mahal gitu. Padahal kalau dia browse, dia bisa bahasa Inggris aja, semua itu melimpah ruah, itu bisa gratisan, ngapain mesti di ini sih kan gitu kan. Tapi kalau sekarang memang udah gak ngebatasin, karena kan baru beres operasi tulang itu kan. Oh iya. Beres operasi itu udah nggak bisa lagi tuh buat. Jadi mungkin itu apa? cara lu ini ya, melampiaskan hasrat juga ya. Iya. Kira-kira gitulah ya. Dan uniknya ya? tiap kali kita misalkan mempelajari sesuatu dan kita berbagi konsep, tiba-tiba kita dapat konsep terbaru. Dan lu tidak sayang untuk berbagi gitu. Wah, Lu bagi aja gitu. Bagi aja udah. Bagi, beres dibagi, nggak tahu gimana, tiba-tiba kita kayak nyadar sesuatu gitu. Oh, ada pemutahiran dari konsep itu. Apa yang disebut kayak tacit knowledge ya disebutnya ya. Sesuatu yang adanya di pikiran kita tapi kita nggak bisa ungkapin gitu. Itu hasil kalau sering ngajar katanya. Kalau ada orang yang mau konsul gitu, lu membuka diri nggak? Apa nggak, maksudnya one on one gitu apa enggak? Apa harus melalui ini? Ya, apa yang bisa kita bantu kalau pas waktunya lagi bisa. Gitu ya. Banyak kok teman-teman juga sering nanya, tuh nih gua kenapa ini kalau ngurus begini kok nggak bisa nih karyawan ini. Oh, nih sistemnya begini nih, pakai aja. Sama masalah itu sih. Iya. Karena kita juga nanti kan pasti bakal minta bantuan orang. Iya. Ya, Selagi orang itu nggak minjem duit ya. Iya, oke aja lah ya. Cuma minta ilmu doang, makasih. Ada yang lucu Kang. Jadi gue diajarin kalau jangan pernah minjemin duit ke orang katanya. Hubungan lo rusak, hubungan dia juga bakal rusak. Mendingan kasih. Iya. Tapi kasihnya tentunya dengan sesuai. Itu juga gue kita gitu. Kasih tahu orang. Iya. Dan gue tuh paling diwanti-wanti, paling dilarang sama orang tua. Lu ya kayak gimana pun jangan pernah lu minjem duit ke orang katanya. Jangan pernah lu nyusahin orang. Makanya mendingan minjem ke bank ya. Jadi rusak hubungan ya. Dia nggak mau ketemu kita dan sebagainya. Iya. Cuma ke bank kan riba. Iya. Tapi sekarang udah ada solusinya. Minjem ke Bang Erik. Lu masih ini nggak sih? Apa artinya ada beberapa hal yang pengen lu capai gitu ya? Maksudnya dalam bisnis, dalam hidup gitu, yang lu lagi kejar nih sekarang, ada nggak? Kalau udah tinggal 2 sih Kang. Apa lu udah dalam Bisnis. posisi ini, ada posisi? Tapi lu udah posisi enak kali sekarang ya, udah tinggal ketik aja ya kan? tenang aja maksudnya. Aja. Tapi tetap namanya kita kan pengen terus nge-challenge diri ya. Iya. Nah, kalau bisnis masih jauh lah Kang lah. Masih banyak yang harus dipelajarin. Goalnya tuh ya pengen tuh punya perusahaan bisa IPO gitu kan, ya kan? Itu ada di benak ada lah ya. Iya, brandnya multinasional gitu. Kalau kayak tadi, ya pengen lah ya begitu. Dan itu lagi kita upayain juga kan. Cuma capaian yang lainnya, ya itu tadi pengen jadi a good person aja. Good person dimulai dari a good father gitu. Gue kan ada anak nih Kang, nih sering gue tinggalin Kang. Karena bokapnya tuh kan yang beneran ngejar sesuatu, aktif sana aktif sini. Tahu-tahu nih anak udah pada gede semua. Kadang suka mikir, ini mereka benci bokapnya gak ya gitu. Terus suka mikir gitu ya? Suka mikir gitu. Terus nanti gue sebagai seorang ayah udah ngasih cara berpikir yang baik dan benar apa belum ya? Kan kalau menurut gue sih Kang, uang nggak perlu ditinggalin buat anak Kang. Kalau cara berpikirnya benar, mereka bisa cari itu gitu. Karena justru yang kalau cara berpikirnya nanti salah, mereka kejebak akan jadi orang yang nggak bahagia. Terus kita mati nih, kita lihat dari mana lah. Ya ampun, kasihan banget tuh anak gue tuh. Masalah hukum, masalah ini, dikeroyok temennya, ini karena jadi orang yang nyebelin kan, nggak mau kita. Jadi dalam beberapa kesempatan itu, gue kadang suka main trik juga kan sama anak Kang. Kalau dia minta sesuatu boleh, tapi lu denger dulu nasihat gue. Iya. Terus ya udah, banyakin waktu diskusi, ngajarin dia gitu, pelajaran. Kan jarang ya. Lu bagi waktunya gimana sama keluarga tuh?
di jadwal dan itu gue komitmen kan. Oh. Kalau pas ini jadwalnya untuk ketemu, ya udah temuin. Sabtu Minggu kalau nggak ada Temuin gitu. ya. Dan saat ditemuin nggak mau tuh, kan banyak orang ketemu ya nggak tegur-teguran juga gitu. Iya. Hadir aja secara fisik, gue sih nggak mau. Gue pengennya hadir tuh ya secara jiwa juga tuh. Karena gue nggak begitu deket sama bokap, Bang. Sekarang ini Dari dulu. Oh, dari dulu. Sekarang sih udah alhamdulillah ya. Oh. Jadi dulu memang nggak deket sama nyokap dan bokap. nggak dekat ya? Jadi gue ngerasanya itu tadi. Padahal fisiknya berdekatan, tinggal satu rumah. Nah gue nggak mau kayak begitu. Jadi gue kepikirannya itu anak nih harus tahu kalau kita care sama dia dan kita nggak ada maksud untuk ngebatusin begini gitu, enggak, kita mau berbagi nih apa yang pernah kita jalanin. Nah nih gue nih bokap lu ya, lu pernah kayak begini cuma salah nih, makanya lu jangan. Makanya diajak ngobrol langsung berat juga tuh, Kang. Kasian, Kang, anak gue kan muda-muda mukanya tua-tua. Diajak ngobrolnya berat sama bapaknya. Ya begitulah, udah lihat keluarga yang baik, pasangan baik, ada teman-teman baik. Udah bahagia gitu juga ya? Ya udah cukup. Iya, benar. Maksudnya ya udahlah. Orang Lu lahir di Bogor belum? lahir di Bogor. Bogor ya? Lahir Bogor, SD Bogor, SMP Bogor, SMA Bogor, Sampai SMA di Bogor ya? sampai SMA Bogor. SMA berapa lu? SMA 4. SMA 4? Iya. Iya. Tapi itu Punya gue? Dredet. Oh, Dredet. Makanya kan agak angker kan, dekat kuburan. Oh, kan? di situ ya, samping itu ya. Lu lahir di daerah mana dulu? Di Leuweung Sari. Oh, daerah situ ya. Daerah situ Leuweung Sari. Berarti lu sampai SMA mah anak Bogor lah ya. Anak Bogor. Anak Bogor lah ya. Iya. Kalau daerah-daerah situ yang lu ingat apa? Lu di Leuweung Sari sampai SMA? Sampai SMA. SMA. Leuweung Sari, Bondongan. Apa Lu ya? gede di situ ya? Apa ya? Gedenya di situ. Yang lu ingat di situ apa? Saras kali dulu ya. Saras, Taken, ya kan? Taken apa Taken? Taman Kencana. Oh, Terus siapa? Geng-geng Bodrek, oh situ. Karusuh tuh. Nggak, yang Terus- lu ingat zaman dulu daerah-daerah situ apa? Yang pastinya Ada di situ bakso enak banget kan. Bakso ya? Sama nasi goreng. Pak siapa? Pak Gimin kalau nggak salah. oh iya yang dalam sari itu ya. Heeh. Dalam sari. Masih ada itu? Kalau dalam nggak tahu deh, udah ada apa enggak. Masih ada mungkin ya. Lu gede di daerah situ ya? Gede daerah situ. Aktivitas apa dulu lagi sekolah dulu? Nah, cuma sekolah, olahraga. Olahraga. Dulu maniak banget bela diri kan. Oh, lu ikut apa? Jadi apa? Bela diri taekwondo kayak gitu-gituan, taekwondo. aikido, boxing lah, apalah. Pokoknya ada silat, ada apa diikutin. Lu ikut? Iya. Sampai Karena dulu tukang bully kan. Iya, dulu preman Lu sekolah. dari ceritanya. zaman dulu udah tinggi belum? Kayaknya sih pas SMA terakhir baru tiba-tiba tinggi ya. Pas SMA ya? Ha-ha. Yang waktu pas SD SMP kayaknya biasa aja nih, masih Biasa seumuran gitu. Lu nggak basket gitu enggak lu? Nggak tahu kenapa olahraga dulu Heeh. kayaknya nggak berbakat. Oh. Dan kayaknya anak basket kan anak gaul ya. Basket, gaul banget gitu. Jadi kita mau cari perhatian dalam bentuk lain, tukang bully. Lu itu ngomongin. Karena begitu SMA badan gede kan. Iya, iya. Wah, badan gede udah. Nah, lu lagi sering-sering berantem tuh kapan? Itu pas beranjak ke SMP sampai SMA. Oh. Dulu gara-garanya apa kalau lu berantem biasanya? Yang lu inget dulu apa? Itu parah sih Kang. Hmm. Ini kalau pemirsa ada teman-teman saya yang satu angkatan, saya minta maaf ya. Saya juga nggak ngerti itu, tapi saya sadar itu saya salah. Jadi gue pernah ada di kelas Kang, datang gue gampar. Pak sini lo. Temen nanya kenapa? Nggak tahu, gue nggak suka aja lihat mukanya. Tapi ada yang ngomong kayak gitu. Itu jahil sih sebenarnya itu ya. Jahil Kenapa dan gitu? ngejago. Iya juga. Jahil ngejago, mungkin itu tadi karena apa ya? Karena bentuk cari perhatian kali dari orang tua. Iya. Jadi orang tua nggak bisa nangkep sinyal. Dia ngasih perhatian, dia ngasih rasa sayang, tapi dengan bahasa yang tidak kita pahami gitu loh. Iya. Padahal maksud mereka tegas, disiplin kan buat mendidik mental kita sebenarnya kan. Gitu. Yang lo ingat dari kota Bogor lagi tempo dulu apa lagi lu sekolah? Itu jam 10 pas SD itu Bogor, kondisi Bogor pas lagi indah-indahnya ya. Jam 10, jam 11 hujan rintik-rintik, Jam orang 10 masih pada pagi? pakai sweater. Iya.
sekarang udah panas Iya, banget. benar. Itu yang lo inget ya. Bemo, Delman, wah itu. Terus bokap itu kan punya Vespa ya. Aha. Kan anak banyak, tapi udah pada kerja, udah pada kemana. Iya. Tapi masih ada sisa tuh anak kecil gitu. Hmm. Jadi kita suka diajak nonton Dono gitu-gituan ya. Ah. Naik Vespanya dia umpel-umpelan tuh. Iya, Itu iya. seru banget, Kenangan tuh ya. kenangan banget. Terus lo ngeliat Bogor sekarang gimana? Lihat Bogor perkembangan Bogor sekarang lo ngeliatnya gimana? kalau dilihat dari ekonominya sih oke ya. Oke. Tapi belum maksimal. Kita kejebak Masih bisa di ini ya, masih bisa. masih. Justru kita nggak boleh membiarkan Bogor seperti ini kan. Kalau ekonomi lu ngelihatnya dari apa? Corak ekonominya terlalu monoton. Oh. Corak ekonominya itu ya udah dagang titik. Pariwisata nggak kuat-kuat amat di kita. Apa objek pariwisata terkenal selain Kebun Raya? Iya, iya. Padahal harusnya disinergiin. Orang udah tahu Kebun Raya, udah tahu ada kuliner, didesain sekalian ada bisnis-bisnis penunjang pariwisatanya. Bisnis perdagangannya ada. Cuma karena kita sadar kota kita kecil, penduduknya kecil, nggak bisa ngandelin dua itu. Coba dorong lagi bisnis kreatifnya jalan. Jadi ada movie maker di kita, ada kumpulan orang-orang IT di kita, ya Oh, kan? itu ya, mesti Masukin lagi bisnis pasar modal, transaksi misalkan. Ada apa geng-geng finance di kita. Kan konsepnya menurut gue sih Kang, coba lihat Singapura deh. Iya, iya. Konsepnya masih begitu. Kalau kota kecil, SDM-nya dikit, SDA-nya nggak ada, dia harus berpikirnya mesti kreatif. Iya, iya. Menurut lo di Bogor ini nantinya yang bisa jadi andalan apa? Kalau dari dunia usaha yang kaitan dengan pariwisata ya? Kaitan dengan pariwisata karena kita mesti tangkap peluang itu tadi deket banget sama ibu kota. Ibu kota bisa masuk ke sini, tapi nge-grabnya kita mesti pintar. Iya, Itu yang iya. pertama. Yang kedua, ini ada problem. UMR kita kan tinggi kan, Itu dia. ya kan? Itu jadi masalah sekarang. UMR tinggi, jadi kita nggak bisa lagi bikin bisnis konvensional. Kalau bikin bisnis konvensional nggak akan kegaji tuh karyawan-karyawannya. Iya. Jadi bisnisnya mesti bener-bener efisien Iya. atau yang memang harga jualnya tinggi. Bener. Kalau bisnisnya cuma sekarang kan gue suka nyela kan, lu UKM diajarin bikin keripik, diplastikin, dibakar-bakar, kata gue mau jadi apa itu? Iya, iya. Ya kan bisa nggak kan make it, gaji karyawannya nggak bisa. Tertinggi nomor berapa kita di Jabar itu? Itu Jadi menurut lo catatannya. Bogor masih banyak PR ya kalau dari untuk peningkatan sektor ekonominya ya? masih PR ya? banyak PR. Kalau PR ini nggak diberesin, nanti inflasinya jauh lebih tinggi ketimbang daripada putaran ekonominya. Oh, iya, iya. Tapi mesti itu tadi, mesti kreatif, mesti jitu, dan mesti dikaji secara mendalam, dan mesti kerjasama sama kampus. Iya kampusnya. Kita mau bikin sekolah pariwisata, mau bikin tempat pariwisata, tempat jasa, tapi kita nggak punya kampus pariwisata yang mumpuni. Beda Oh, iya, sama lu Bali. pernah punya itu ya? Lia? Iya. Rencana itu ya? Kan orang kalau mau ngedesain satu kota itu kan infrastrukturnya didesain sesuai visi itu. SDM-nya juga dicetak sesuai visi itu. Iya. Aturannya pun dibuat sesuai untuk menunjang visi itu. Jadi kan ngegabung nih antara aturan, SDM-nya, teknologinya, pendidikannya, infrastrukturnya harus inline semua. Itu nyampe itu nanti cita-citanya. Iya benar. Jadi ya simple sih, tapi perlu orang yang memang bisa nyambungin semuanya. Itu ya apa Iya. seluruh stakeholder itu ya? Kalau ke perkembangan kotanya lu melihatnya ini kota gimana? Macet kan? Macet. Itu Maksudnya menuju ke arah yang lebih baik apa enggak? nggak ngerti kan, cuma Enggak sebagai orang Bogor asli aja sebagai ini, Bang. orang Bogor ya, Nah. jujur-jujuran sih. Hmm. Kalau bicara tinggal udah nggak senyaman dulu. Oh, oke. Kalau bicara tinggal, Bukan tempat pemukiman lagi ya yang Ah, ideal ya. tapi kan kita nggak bisa egois. Iya. Tempat tinggal nyaman, tapi kalau ekonomi nggak bergerak, apa kabar tetangga kita mau kerja nyari makan di mana kan gitu Iya. kan? Dan dampak dari pembangunan ekonomi ya pasti macet memang. Tapi kalau ke Singapura bisa tuh mereka nanganin gak macet. Beberapa waktu di Jepang juga tetap kok bisa berjalan. Nah itu tuh tugasnya tuh. Iya. Apakah kita perlu
nggak tahu yang memungkinkan apa enggak dari sisi fisiknya. Apakah perlu bikin moda transportasi yang beneran pakai layang lah, atau pakai underground, apa kereta bawah tanah atau apapun. Seandainya kita Bogor bisa begitu, itu kota bakal jadi kota favorit. Yang ekonominya oke, lokasinya dekat, orang-orangnya juga ramah, attraction buat melepas penatnya itu ada, tapi macetnya masih. Tapi peluang usaha sih masih tinggi lah ya. Masih tinggi. Ya. Tinggal perlu diiniin Kang, jangan itu lagi jangan gitu. Benar. Cuma itu tadi kita nih kurang inspirasi Kang. Orang pinternya banyak, cuma yang suka menginspirasi dan memberikan contoh itu sedikit. Jadi kita tuh lebih banyak ketemunya sama artis-artis yang ngasih sensasi gitu kan, sama apa. Benar. Tapi kalau kayak model-model siapa pengusaha yang kreatif banget, kan 1-2 paling kita taunya Mendikbud sekarang, itu kan kreatif gila kan. Gila. Dia nggak punya transportasi, nggak punya kendaraan, bisa triliunan gitu, dia nyetak gitu. Nah itu kan kalau makin banyak contoh, nanti akan kedorong sendiri ke sana. Di kita enggak. Kalau kita nonton tuh masih ada film misteri gitu. Masih, jadi orang lain udah bicara transfer data pakai Bluetooth, kita masih transfer peniti pakai santet gitu. Masih banyak yang begitu loh di Indonesia loh. Jalan pintas. Makanya mereka belum punya tuh ilmu apa teletransport kita. Bisa silet sama paku gitu. Sedikit tentang Hipmila ya. Sedikit ya. Jangan gantian dong sekarang, penasaran. Gue penasaran dulu Kang. Filosofi hidupnya Kang Ketua tuh apa sih Kang? Gue filosofinya gue selalu bersyukur dan ikhlas. Itu aja. Karena gue ngeliat Ketua ini ya, satu-satunya orang yang lihat mata kepala gitu, yang orang itu bisa tenang. Dia mau ada turbulensi kayak gimana dan bisa smooth gitu, maksudnya. Dan itu bukan tenang yang dibuat-buat, memang pribadinya tuh ya udah. Bisa stabil begitu ya. Ini orang keren. Ya biasanya kalau sedang menghadapi sesuatu ya kita yakin aja lah bahwa yang kita lakukan itu benar dan tidak untuk merugikan siapapun gitu. Itu aja sih gue mah. Tapi pernah gak ngalamin turning point gitu Kang kayak gue Kang? Maksudnya kondisi ada satu titik kehidupan yang akhirnya kita jadi berubah sudut pandang secara keseluruhan melihat hidup gitu. Sering. Pernah dapat momen gitu ya? Pernah. Apa waktu itu yang cara berpikir yang berubah? Sebelumnya mengadopsi pemikiran apa dan setelah berubah pemikirannya jadi seperti apa dan kenapa tuh bisa begitu? Jadi yang gue alamin itu ternyata di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu dengan komunikasi yang baik. Itu yang gue pelajarin sih. Jadi kalau kita punya komunikasi yang baik tuh semua masalah bisa diselesaikan. Itu sih. Jadi yang dengan beberapa permasalahan yang pernah gue hadapin gitu ya, ternyata dengan komunikasi ya, dengan silaturahmi gitu ya bisa diselesaikan gitu. Berarti sebelumnya kalau ada masalah kabur aja gitu ya, nggak dikomunikasikan juga, nambah besar, padahal begitu ternyata ya udah dihadepin, dikomunikasiin, selesai. Iya, gitu sih. Itu sih yang gue. Oke. Nah, ini baru ngobrol. Tadi ngajaknya ngobrol, terus ditanya itu wawancara kan. Tapi kan kita kan pengen tahu ini lo apa kiprah lo kan, kisah hidup lo juga. Ya tadi udah banyak cerita. Lu kan masih muda banget loh. Iya. Ya. Kita mention restoran lu dikit boleh nggak? Janganlah. Namanya nggak usah ya. Nggak usah lah. Iya. Tapi gitu juga restoran keluarga itu. Kang Zul ini mengelola keluarga restoran ya. istri. Mengelola restoran yang namanya sih udah cukup populer lah di Bogor. Ya minta doanya aja. Dan cukup sukses sih. Tapi udah ini juga sudah selesai juga, udah ada mainan baru. Oh gitu. Iya. Jadi kalau berarti ini udah lewat event dong. take overin aja. Kan kasih kesempatan lah yang lain-lain, apalagi kita ngedidik anak gua. Sekian lama dididik. Udah kita bentak-bentak, kita ongel-ongel, ternyata berubah. Seneng dong. Nah, yang kayak gitu-gitu kan mesti dikasih kesempatan, dikasih kewenangan, apalagi kalau kita ngerekrut milenial.
kalau mereka ngelihat nggak ada masa depan nih di perusahaan, ditinggal sama milenial itu. Makanya Jadi gue sih lagi rencana Hmm. begitu nanti udah mulai sistem makin baik, mesti kesempatan itu mesti dikasih tuh, biar ada contoh ternyata bener loh di perusahaan ini itu kita bisa ngerangkak dari nol sampai posisinya bagus gitu. Lu kasih kesempatan karyawan lu untuk maju ya? Harusnya begitu Kang, iya dong. Jadi bukan model-model pimpinan yang ngibulin anak buah kan. Nah, kalau misalnya dia udah lu didik lama, Iya. terus dia udah ahli dalam itu, terus akhirnya dia pamit, itu lu enggak? Ya sedih juga Sedih sih ya? Sedih, tapi kan di luar dari sedihnya juga kita sebagai Tapi lu pimpinan rela. yang baik, kita kan mesti dukung dong apapun yang bisa bikin sukses Iya. anak buah kita. Dan gue sering ngomong gitu loh Kang. Gue tuh kalau lagi ngomelin mereka ya, kalian tahu gak saya ngomelin kalian tuh buat apa? Bukan karena saya orang gila, bukan, karena kerjaan kalian itu nggak sesuai. Nggak boleh, kan udah diajarin. Kalau memang nggak ngerti, tanya, saya siap dampingin. Nanti mereka belajar akhirnya. Nah gini kok gini saya suka. Ingat ya, kita itu bekerja dengan baik, bukan supaya nggak kena omel, bukan, biar diri kita layak. Kalau diri kita layak, dimanapun kita berada, itu mudah. Bisa jadi kalian di perusahaan ini dianggap beling oleh beberapa orang. Iya. Tapi kalau kalian layak, mungkin nanti di perusahaan lain kalian akan dianggap berlian gitu. Orang suka ketukar mana beling mana berlian kan, sama-sama berkilau. Beling ini mah gitu. Jadi urusan berbuat layak, urusan berbuat baik, bukan biar nggak diomelin atasan, memang biar kalian punya nilai. Jadi nanti dimanapun kalian berada, harganya bagus. Iya. Saya nggak peduli mau kalian suksesnya di perusahaan ini, mau kalian dimanapun, tapi selagi kalian jadi anak buah saya punya tanggung jawab sebagai pimpinan untuk bikin kalian jadi lebih baik. Iya. Itu lo tekanin Iya. karyawan. Dan kita mesti komitmen begitu dia lebih baik, kita dorong, kita yang promosiin dia. Wah, keren. Iya. Ada karyawan lu yang udah buka resto juga ada? Belum kalau itu. Oh, belum ya? Belum. Tapi belum ya? hampir ke semua karyawan di perusahaan-perusahaan sebelumnya hubungan baik. Bagi. Dan dia selalu bilang, Pak Zul, Bapak tuh galak, tapi ilmu Bapak bener Pak kepake. Tapi lu pasti ini ya, tegas lah kalau menurut gua kalau ke karyawan, kalau gua lihat sih lu orangnya Tegas ya. tegas ya. Prinsip lu pegang ya, Iya. kalau gua lihat sih. Iya. Dan lu tidak ya lu prinsip lu pegang gitu loh. Gua lihat sih. Karena susah kan kalau kita nggak nyontohin orang pakai prinsip dan kitanya sendiri. Misalkan kita ngomong nih, ayo kita harus berbisnis dengan cara Islami. Tapi tiba-tiba masih percaya kembang ini kembang itu, ya orang nggak akan percaya. Sama kayak ngajarin anak, nak sholat ya, loh kok papa nggak sholat gitu, atau nak ke gereja ya, loh kok papa nggak ke gereja gitu. Jadi makanya untuk bisa menjadi pemimpin yang baik harus sebelum jadi pemimpin yang baik itu jadi orang baik dulu. Iya. Itu makanya kan gue ngerasa kan belum ke arah sana gitu. Dan gue juga nggak berani nasihatin orang sesuatu yang gue belum jadi seperti itu. Dan Lu ada selalu passion di politik nggak lu? Ada passion? politik enggak kan. Dulu kan pernah sedikit ya. Dulu pernah makanya kapok. Jadi Tapi kayaknya kenapa memang lu nggak ada passion politik? nggak ada. Dari kemarin juga udah banyak kesempatan gini gitu tolak Nggak ya? mentah-mentah. Gue ngukur diri, maksudnya satu gue nggak passion banget ya dalam ngurusin kebijakan apa segala macam. Yang kedua nggak ada bakat juga Kang. Dan bakat orang kayak gue nggak akan kepake dalam dunia politik, kepake dalam dunia korporat. Karena kejar-kejaran dengan target segala macam. Kalau politik itu kan nggak semata target ya. Mungkin menurut gue ini pemahaman gue kan salah. Tapi lebih ke arah gimana caranya bikin semuanya tuh kondusif. Ayolah. Konsepnya bukan revolusi kalau politik itu Kang. Iya. Evolusi ya. Iya. Stabil, kondusif, masyarakat pelan-pelan growth. Kalau di korporat kan konsepnya revolusi, rubah-rubah sekalian. Nah, kalau begitu di politik, berantakan. Konstituen ngamuk kali kan. Aduh. Selalu menarik kalau ngobrol sama orang yang memang ini ya, yang ya terbiasa. Terbiasa, terus yang memang menguasai. Kayaknya kalau 2 jam sih nggak cukup lah ya. Hah? Tapi hari ini keren banget nih. Tapi kita dibatasi oleh Kesampean akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama kakak yang paling Sumpah susah bener, dicari. masih banyak gue pengen nanya banyak bener. Yap. Tapi ya mungkin nanti
di judul berikutnya. Di berikutnya. episode berikutnya judul ininya adalah dialog orang galau. Mudah-mudahan lu selalu selalu bersedia lah hadir kalau gua undang. Ya. Kalau ngelawan senior kualat itu termasuk dosa besar itu. Pemirsa, inilah sosok fenomenal kita ya, Kang Zulfikar Priyatna. Saya tahu betul kiprah beliau dan sekarang sudah menjadi pengusaha sukses. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa tambah sukses dan semua cita-cita beliau bisa menjadi kenyataan. Cita-citanya pengen jadi seperti senior saya ini. Amin. Kang Erik Suganda, yang ini sumber inspirasi dan pemicu banyak anak muda di Bogor akhirnya jadi niru beliau. Wah, gila. Berat itu mah. Anak muda, ya kan, mimpin apa segala macam. Itu siapa sih nggak kenal? Itu kan, lu tuh tolak serius, lu tuh tolak ukur anak-anak muda zamannya gue loh, Kang. Masa sih? Siapa sih yang ini? Kang Erik, makanya kita tuh ada kebanggaan foto sama Kang Erik nih anak-anak ini, gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Ya akhirnya jadi begini. Cuma ini salah nangkep ilmu jadi lebih ngaco. Kang, thank you Siap. banget lu udah mau dateng, nyempetin dateng ya. Terus Siap. lu begitu open dan tidak ada yang lu tutupin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Final statement lah sedikit buat milenial, buat pemirsa Erik Suganda Channel. Ya. Mangga. Atau lu mau promosi produk lu apa gitu? Mau promosiin diri sendiri juga boleh. Boleh. Jangan nanti bini gue ngelihat, balik ke rumah dijaga. Mangga Kang, silakan. Ini buat milenial intinya sih gitu ya. Hasil dari perbincangan kita kan berat gitu ya. Jadi kalau mau nonton mesti sambil minum kopi, tapi intinya Pengen ringan-ringan aja tapi berat-berat juga nih. iya, intinya hiduplah dengan mimpi. Setelah kita punya mimpinya, jalani mimpi itu dengan ilmu. Nggak bisa kalau mimpinya cuma diimpikan saja atau dijalanin tapi tanpa ilmunya. Jadi kita punya mimpi, setelah punya mimpinya jalanin dengan ilmu dan perbanyak silaturahmi. Oke, itu tadi tips dari Kang Zulfikar ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Erik Suganda Channel. Sampai kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuhun Kang. Siap. Thank you. Sukses ya.